Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Alhamdulillah pagi ini uh, sudah mulai dingin udaranya karena sudah mulai ada hujan di daerah kami. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sedang berada di lahan yang masih bongkor, yang masih rimbun dengan tumbuhan atau jenis rumput yang berbagai macam jenis. Nanti kita akan buat bank pakan kembali ya teman-teman. Kita akan tambah lagi bank pakan untuk kedepannya agar lebih mudah lagi ketika kita beternak. Setelah sekian bulan aktivitas khususnya di bank pakan kita terhambat dengan keadaan cuaca di musim panas. Alhamdulillah pagi ini sudah mulai beraktivitas kembali khususnya di bank pakan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin-kemarin mungkin bank pakannya masih kurang atau bisa untuk evaluasi ketika di musim kemarau kemarin. Jadi termasuk saya sendiri, musim kemarau kemarin ini menjadi evaluasi yang sangat penting bagi saya karena di musim kemarau kemarin ya bagaimana pengolahan bank pakan kita sebagai peternak itu bisa bisa seberapa memenuhi kebutuhan pakan yang ada di kandang. Jadi saya sendiri sebenarnya di bank pakan saya itu dengan populasi kambing di bawah 50 itu alhamdulillah mencukupi meskipun masih banyak sekali kekurangan yang perlu kita tambah, termasuk jenis pakan yang kita tanam atau bank pakan yang kita tanam. Jadi di lahan ini nanti, di calon lahan baru ini nanti insya Allah saya akan berikan jenis pakan ramban ya teman-teman. Nanti saya akan tanami jenis singkong karet atau singkong yang memang khusus diambil daunnya untuk dijadikan pakan. Karena pertimbangannya singkong itu produktivitas sangat bagus. Kemudian kita pemberian dengan skala kecil pun kambing sudah kenyang. Contoh, kita sudah mempunyai bank pakan daun singkong karet, satu pohon itu bisa mencukupi satu bahkan bisa lebih untuk dijadikan pakan kambing selama 1 hari. Nah, jadi kenapa saya tidak menggunakan jenis rumput? Karena kebetulan rumput di bank pakan saya sudah mencukupi. Saya ingin memperbaiki protein jenis pakan yang untuk kambing. Jadi kalau teman-teman tahu sendiri kan ketika daun singkong itu proteinnya jauh lebih tinggi, bahkan protein bisa dibilang protein terbaik untuk ternak, khususnya di kambing. Dan satu lagi kelebihan kita menanam daun singkong, khususnya singkong karet ya teman-teman, itu ketika di musim kemarau, singkong karet produktivitasnya masih baik tanpa kita memikirkan bagaimana kita membuat irigasi untuk penyiraman. Jadi singkong karet dengan musim kemarau 3 bulan itu sangat membantu dibandingkan kita menggunakan odot. Kalau memang kita fokus di odot, kita punya irigasi, kita bisa perawatan khususnya di air maksimal, ya kita bisa andalkan odot. Tapi kalau kita hanya mengandalkan di musim kemarau, di musim hujan, itu lebih unggul singkong karet dan teman-teman. Singkong karet itu lebih tahan. Itu menurut pengalaman saya. Jadi luas lahan di sini ini tidak terlalu lebar. Ini hanya mungkin lebar hanya 6 sampai 7 meter.
tapi panjang itu hampir 70. Tapi ini sangat-sangat membantu ketika nanti untuk dijadikan bank pakan. Pokoknya lahan sekecil apapun, lahan seminimalis mungkin kita manfaatkan dengan baik agar menjadi bank pakan yang produktif. Teman-teman bisa menggunakan jenis rumput, teman-teman bisa menggunakan jenis-jenis rambanan, terserah teman-teman bagaimana mengelola bank pakan yang kemudian nantinya bisa mencukupi kebutuhan yang ada di kandang. Karena metode peternak itu berbeda-beda. Ada yang fokus di rumput, ada yang fokus di ramban. Nah, kebetulan karena saya juga sudah beberapa kali menanam rumput, ada juga daun singkong. Itu memang kalau untuk protein, untuk kambing lebih bagus di ramban ya teman-teman. Kalau memang kita fokus hanya di bank pakan, mungkin kalau kita tambahan proteinnya itu dengan konsentrat atau yang lainnya, itu bisa memenuhi protein kambing. Tapi kalau memang hanya mengandalkan bank pakan, kita harus benar-benar bagaimana memikirkan pakan yang benar-benar berprotein tinggi. Karena agar kambing yang ada di kandang kita, yang untuk fattening atau untuk breeding itu bisa maksimal pertumbuhannya. Dan satu lagi alasan kenapa saya memilih nanti untuk menanami singkong karet itu yang kelebihan lain, perawatan tidak terlalu sulit ya teman-teman. Perawatan tidak terlalu sulit. Kita cukup mungkin hanya memupuk itu sudah cukup. Tapi kalau kita tanam rumput itu biasanya ada perawatan untuk penyemprotan atau menghilangkan rumput-rumput liar, rumput-rumput yang tidak yang tidak kita tanam. Jadi kalau kita menggunakan singkong ini, nanti insya Allah bawah itu akan bersih. Karena singkong karet itu ya tahu sendiri teman-teman, bagaimana ketika singkong karet itu subur, rumput yang ada di bawahnya itu tidak sempat untuk tumbuh. Jadi salah satu kelebihan dari singkong karet itu perawatannya cukup mudah. Mungkin kita hanya memupuk, terus kemudian proteinnya tinggi. Terus yang ketiga, ketika musim kemarau itu perawatannya sangat mudah dan juga tahan, apalagi ketika sudah produktif. Nanti ketika sudah produktif, kita tanam singkong karet yang baik, itu produktivitasnya untuk 2-3 kali panen sudah sangat mencukupi untuk 3-4 ekor kambing dalam 1 hari. Nanti saya akan perlihatkan ketika nanti memang sudah produktif atau sudah mulai panen. Tapi di panenan pertama memang sama dengan rumput. Di usia 3 bulan bahkan lebih baru kita bisa mulai panen. Tapi kalau kita dengan pemupukan yang baik, apalagi di musim hujan, insya Allah di usia 3 bulan itu kita sudah mulai panen pertama daun singkong. Setelah panen pertama itu tunasnya akan banyak terus berkelanjutan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.